Halo semuanya, di video kali ini saya akan mendemonstrasikan sistem pakar Faraid berbasis website atau sistem pakar pembagian harta warisan menggunakan metode forward chaining. Di sini ada 3 role. Yang pertama itu ada role admin, role pakar, dan role user atau ahli waris. Baik, yang pertama kita akan membuka terlebih dahulu bagian role admin. Di sini saya sudah mempunyai akun yang memiliki role admin, jadi tinggal login saja. Setelah itu akan tampil halaman admin seperti berikut. Di tampilan awalnya akan dijelaskan beberapa menu. Di sini seperti tampilan buat home, tabel user, tabel pakar, tabel admin, tabel pengguna, tabel istilah, dan tabel mayat. Oke, kita bakal masuk ke tabel user. Di sini detail dari data usernya terdiri dari username, password, status, nama, alamat, jenis kelamin, dan email. Setelah itu ada tabel pakar, tabel admin, tabel pengguna, tabel istilah. Nah, ini istilah dari yang mungkin pengguna akan kesulitan, makanya di sini akan diterjemahkan atau ditambahkan oleh admin. Setelah itu ada tabel mayit. Nah, ini CRUD biasa, jadi teman-teman bisa menambahkan, misalkan ingin menambahkan user seperti berikut. Namakan username-nya, setelah itu password. Nah, statusnya ini akan dipilih teman-teman mau akun ini mau digunakan sebagai pengguna, admin, atau pakar. Di sini kita bakal menggunakan sebagai pengguna saja. Emailnya buat sekarang kita bakal tulis terserah terlebih dahulu. Setelah itu tambah. Otomatis data yang baru kita masukkan akan tersimpan ke dalam database. Setelah itu kita bakal masuk ke bagian pakar. Nah, untuk bagian pakar kita bisa login terlebih dahulu. Nah, di sini tampilan pakarnya. Nah, tampilannya sama seperti yang admin. Di sini ada informasi terkait menu-menu apa saja yang terdapat di halaman pakar. Nah, kita bakal fokus ke bagian aturan dan relasi. Nah, aturan ini merupakan kaidah produksi yang didefinisikan oleh para pakar. Misalkan di bagian anak laki-laki ini memiliki kadar sisa dengan deskripsi seperti berikut: bagikanlah harta peninggalan atau warisan kepada yang berhak dan apa yang tersisa menjadi hak laki-laki yang paling utama. Hadis riwayat Bukhari. Begitu juga dengan kode aturan yang lainnya. Setelah semua kode aturan terdefinisikan, setelah itu kita akan menambahkan tabel relasi. Nah, tabel relasinya seperti ini. Nah, cara menambahkan tabel relasi itu seperti apa? Nah, saya akan menjelaskannya dengan menampilkan bagian kaidah produksi. Nah, di sini misalkan ini teman-teman, bagian anak laki-laki sisa dan ahli warisnya anak laki-laki. Nah, cara baca di bagian kaidah produksinya seperti apa? Jika anak laki-laki lebih besar dari 1, maka kadar anak laki-lakinya adalah asaba bin nafs atau mendapatkan sisa. Nah, atau misalkan jika anak laki-laki itu sama dengan 1, berjumlah sama dengan 1, maka kadar anak laki-laki adalah asaba bin nafs atau sisa, akan mendapatkan sisa dari harta warisan. Nah, terus bagaimana buat menambahkan relasinya ke dalam website? Caranya seperti berikut, teman-teman. Yang pertama, kita akan memilih ahli warisnya. Nah, ahli warisnya apa? Ahli warisnya yaitu anak laki-laki. Nah, setelah itu, setelah memilih ahli waris, teman-teman bakal disuruh masukkan jumlahnya. Karena di bagian kaidah produksinya ini tertulis anak laki-laki lebih besar 1, maka kita tulis sama di sini adalah jumlah 2. Kenapa tertulis 2? Karena
nanti di bagian sistem ini pengecekannya yaitu lebih besar sama dengan. Jadi kalau misalkan di bagian sistem yaitu jika anak laki-laki lebih besar sama dengan 2, maka akan mendapatkan sisa harta warisan. Nah, seperti itu. Beda seperti yang di bagian kaidah produksi, kenapa tidak ada sama dengannya? Karena ada beberapa kondisi jika menggunakan sama dengan A saja, bakal aturannya tidak mendapatkan prediksi yang baik. Nah, setelah itu jika sudah didefinisikan seperti kode aturan berikut ya. Yang pertama itu anak laki-laki lebih besar 1. Nah, ini udah selesai. Masuk ke aturan yang kedua, yaitu anak laki-laki sama dengan 1. Nah, ini baru karena ini sama dengan, maka ditulis sesuai dengan terdefinisikan ini. Karena sama dengan 1, maka tulis sama dengan 1. Begitu juga yang lainnya di bagian kaidah produksi anak perempuan. Di sini ada 3, yaitu asbabil ghair. Setelah itu ada bagian 2/3 dan setengah. Nah, ini buat yang asbabil ghair atau mendapatkan sisa harta warisan. Ini jika anak laki-lakinya berjumlah 0 atau lebih besar dari 0. Nah, ini udah didefinisikan di aturan RO2. Setelah aturan semuanya terdefinisikan, user bisa menghitung pembagian ahli warisannya. Seperti di bagian menu hitung warisan, belum terdefinisi. View user bentar, kita bakal lihat terlebih dahulu user. Nah, kita bakal lihat record atau histori perhitungannya. Ini kita belum login. Jadi kita disuruh login terlebih dahulu. Kita bakal login sebagai user supaya bisa mengakses fitur perhitungan harta warisannya. Nah, ini udah. Ntar kita bakal memperbaiki tampilannya terlebih dahulu di bagian user navbar ini. Oke, kita perkecil gambarnya, udah selesai. Nah, di sini di bagian histori perhitungan, nah ada 2 perhitungan sudah saya lakukan. Yang pertama itu dengan nama mayat SA dan nama mayat Itham. Harta bersihnya seperti berikut ya. Kita bakal lihat dulu yang pertama. Nah, ini di sini bisa dilihat ada beberapa ahli waris. Yang pertama itu ada anak laki-laki yang berjumlah 2 orang, anak perempuan yang berjumlah 3 orang, suami berjumlah 1, dan nenek dari ayah berjumlah 1. Nah, ini sudah ada didefinisikan di database, yang mana setiap ahli waris ini mendapatkan ketentuannya seperti berikut. Misalkan anak laki-laki ini ketentuannya yaitu kadarnya sisa atau hasil dari penjumlahan sebelumnya dan mendapatkan sisa dari harta warisan. Begitu juga yang anak perempuan. Nah, jika di sini ada ahli waris yang memiliki sisa lebih dari 1, maka yang mendapatkan sisa lebih banyak itu yang berjenis kelamin laki-laki. Setelah itu di bagian kadar ketentuan suami itu dengan pembagiannya 1/4, atau misalkan diubah ke dalam persen itu 25%. Nah, untuk nenek dari ayah itu 1/6. Setelah semua kadar ketentuannya sudah dibagikan, setelah itu kita akan membagikannya sesuai dengan jumlahnya, yaitu 50 juta di sini. Ya,
Yang pertama, kita hitung dulu di bagian suami. Suami itu mendapatkan nominal seperti berikut, 12.500.000. Setelah itu di bagian dari ayah mendapatkan nominal 8.333.000 sekian. Nah, setelah semua dari kadar seperempat dan seperenam sudah terisi, maka sisanya bakal ditambahkan ke anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga mendapatkan nominal seperti berikut. Untuk tabel penjelasannya ini sesuai dengan penjelasan berikut ya. Nah, jika perhitungannya sudah selesai, kita bisa langsung mencetak hasil perhitungannya. Teman-teman juga bisa menambahkan sendiri jika ingin menambahkan data yang baru. Misalkan saya bakal menambahkan data yang baru di sini 50 juta 1 2 3 4 5 6. Karena di sini hak kewajibannya sudah terpenuhi, maka bisa dikosongi biaya pemakaman, hutang, dan wasiat. Bisa langsung lanjut ke button lanjut. Di sini udah terdefinisikan harta bersihnya itu 50 juta dan ahli warisnya itu ada 1 orang. Setelah itu kita bisa hitung. Nah, di sini uang diwariskan itu semuanya masuk ke dalam anak laki-lakinya dengan kadar ketentuan sisa. Karena tidak ada ahli waris yang lainnya, maka sisanya itu bakal didapatkan totalnya itu 100% atau keseluruhan dari harta yang diwariskan. Mungkin sekian dari video demonstrasi sistem pembagian harta warisan menggunakan metode forward chaining. Jika ada yang tanyakan bisa langsung tulis di kolom komentar.